Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya kembali lagi. Saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Nama saya Indah Hairani dari kelas 1C. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan, SPDI, MPD. Mari kita saksikan materinya sama-sama. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara terminologi adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif, sebagaimana disyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Meskipun demikian, masih terdapat kualifikasi yang berbeda dalam melihat hakikat manusia. Hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. A. Pandangan aliran serba zat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. B. Pandangan aliran serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh, adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Berarti menurut aliran ini, ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangan. Sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirtaharja dan Lasula tahun 2000 sebagian berikut. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan berekspektasi. 3. Kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kewajiban dan hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu orang yang memandang, tetapi pandangan yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dimensi-dimensi hakikat manusia. A. Dimensi keindividuan. Lisan mengartikan individu sebagai orang-orang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. B. Dimensi kesosialan. Setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. C. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. D. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia sehingga dengan sendirinya mengembangkan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Setiap manusia lahir dikaruniakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. 1. Mengembangkan yang utuh. 2. Mengembangkan yang tidak utuh. Apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan ialah proses penanggulan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Pada tingkat permulaan, pendidik lebih menentukan dan mencampuri pendidikan peserta didik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Al-Sabani mengemukakan tujuan pendidikan Islam memiliki 4 ciri pokok. A. Sifat yang bercorak agama dan akhlak. B. Sifat kemenyeluruhannya mencakup segala aspek kepribadian pembelajar, subjek didik, semua aspek perkembangan dalam masyarakat.
C. Sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya. D. Sifat realistis dan dapat dilaksanakan, penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuhkan, kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. 1. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. 2. Pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki sesuatu keinginan yang bebas.